Hai guys, jadi tadi malam setelah gua ngupload video reaction gua untuk single terbaru Blackpink with Selena Gomez yang berjudul Ice Cream, tiba-tiba DM Instagram gua langsung rame banget. Yap, literally rame banget dan semuanya ngomongin hal yang sama. Yap, mereka yang DM gua minta pendapat atau tanggapan gua terhadap masalah yang terjadi dari comeback Blackpink terbaru ini. Masalahnya apa? Ternyata banyak Blink OT1 atau Blink yang hanya menyukai satu member saja yang marah karena biasnya dianggap hanya mendapatkan bagian yang sangat sedikit di lagu ini. Buat kalian yang belum tahu, fans yang hanya mencintai satu member saja itu disebut akge kalau di Korea. Jadi kedepannya gue akan nyebut Blink akge untuk menyebut Blink yang hanya mencintai satu member aja, oke? Nah, jadi yang dipermasalahkan oleh para Blink akge ini adalah line distribution di lagu Ice Cream ini. Banyak yang merasa biasanya itu dapat part menyanyi yang terlalu sedikit gitu, dan bahkan sampai mereka menyalahkan member yang lain yang dianggap sebagai perebut part menyanyi biasnya. Bingung gak lo? Gue bingung, asli. Nah, video ini spesial gua buat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan permintaan di DM Instagram gua tersebut. So ya guys, video ini akan berisi murni opini atau pendapat gua, dan gak bosan-bosannya gua ingatkan ke kalian kalau opini gua bukanlah sebuah kebenaran absolut yang mesti lu percaya. Lu boleh gak setuju sama opini gua, lu boleh gak setuju sama apa yang gua utarakan di video ini, karena ini hanya opini dari gua. Ini bukan fakta, bukan kebenaran absolut, dan jangan opini dari gue ini lo pakai untuk nyerang orang lain, oke? Nah, sekarang untuk membuka permasalahan di video ini, gua akan membacakan sebuah berita yang ramai banget kemarin gua lihat di Instagram. Berita ini diposting oleh akun Instagram Pancave dan mendapatkan komentar lebih dari 10.000 saat gua membuat video ini. Gila gak? Beritanya berjudul Line Distribution dinilai tidak adil, penggemar Cina Jisoo, Rose, dan Jennie ancam tak beli album Blackpink. Nah, gua akan bacakan dulu beritanya berdasarkan postingan Pancave ini ya. Seperti yang diketahui bahwa Blackpink baru saja merilis single pra-rilis kedua mereka, yaitu Ice Cream yang berkolaborasi dengan Selena Gomez. Lagu ini pun menuai beragam pencapaian baru, namun beberapa pihak penggemar merasa lagu yang dirilis ini tidak memiliki pembagian menyanyi yang adil. Rose yang berposisi sebagai vokalis utama ternyata hanya mendapatkan bagian 19 detik dan Jisoo mendapatkan 24 detik. Di dalam lagu ada 4 rap verse, namun tidak ada satu rap pun yang diberikan kepada Jennie yang diketahui berposisi sebagai rapper utama. Penggemar asal Cina Rose Bar berkata dalam cuitannya tentang bagaimana mungkin hanya memberi Rose 17 detik dan satu gaya rambut yang sama. Hal serupa disampaikan Jisoo Bar yang mengatakan tidak akan peduli lagi dengan penjualan album mendatang dan fokus dengan ulang tahun idolanya saja. Sementara Jennie Bar mengatakan masih tidak ada rap. Protes para penggemar Cina tidak hanya muncul di Twitter saja, melainkan di Weibo. Jennie tidak melakukan rap dan kurangnya bagian Jisoo menjadi trending. Para penggemar dengan ini menuntut keadilan dari YG Entertainment karena ini bukan pertama kalinya Jisoo mendapatkan part yang sedikit. Rose dengan gaya rambut yang selalu sama serta kabar solonya yang belum ada berita lagi, dan Jennie sebagai rapper utama hanya mendapatkan 6 dari 15 rap line di lagu Blackpink. Penggemar juga berharap ada tindakan yang benar dari YG, mengingat Lisa Bar pada bulan Juli juga menuntut keadilan kepada YG karena ketika fansign online tidak ada satupun Blink yang membagikan momennya dengan Lisa. Lalu pada fansign berikutnya YG mengubah alur fansign dengan cara setiap satu member 30 detik. Jadi untuk lagu kali ini para penggemar Rose, Jisoo, dan Jennie banyak yang marah karena dianggap biasnya mendapatkan part yang sedikit gitu. Fansnya Rose merasa marah karena Rose hanya dapat 19 detik padahal dia main vokal. Fansnya Jisoo juga marah karena Jisoo dianggap dapat part sedikit lagi. Fansnya Jennie juga marah karena menganggap Jennie gak dapat bagian rap lagi padahal dia rapper utama gitu. Sehingga masalah ini membesar dan juga sampai ke telinga para Blink Indonesia, dan para Blink akge Indonesia juga ikut-ikutan kayak Blink akge-nya Cina nih. Mereka ikut-ikutan marah dan akhirnya mereka ikut-ikut memboikot comeback Blackpink yang terbaru ini. Sehingga yang gue denger, Blink yang awalnya menargetkan viewers YouTube 120 juta untuk 24 jam pertama MV ini justru hanya mendapatkan sekitar 75 juta viewers saja. Ya alasannya karena itu tadi, banyak yang marah dan akhirnya berhenti dari project streaming ini. Nah, sebelum gue membahas lebih lanjut tentang Blink akge ini, gue akan mencoba membahas kenapa Blackpink ini bisa punya banyak sekali fans yang akge atau fans yang hanya mencintai satu member saja. Oke?
Gini guys, gue udah ngikutin K-pop selama 13 tahun. Jadi gue udah tahu banyak banget grup gitu. Gue tahu banyak banget fandom. Dan kayaknya semua grup itu punya AG fans, semua grup gitu. Tapi belum ada AG fans yang sekuat atau seramai Blackpink ini gitu. Blink ini yang AG-nya sangat amat kelihatan, sangat amat menonjol dan sangat amat apa ya? Kuat gitu AG-nya, jadi kelihatan bold banget dan kelihatan menonjol banget. Gue yakin banyak yang bingung kenapa Blink-nya AG ini bisa sekuat ini gitu, bisa mengakar banget seperti ini. Nih gue mau mencoba menjawab berdasarkan opini gue. Sekali lagi ini hanya opini, jadi bukan kebenaran mutlak, bisa aja gue salah, oke? Jadi gini guys, menurut gua penyebab kenapa banyak sekali Blink AG adalah karena YG Entertainment dan Blackpink itu sendiri. Kenapa? Menurut gua, YG ini terlalu sempurna menciptakan Blackpink. 13 tahun gua kenal K-pop, gua banyak sekali ngeliat grup K-pop, tapi gua baru lihat grup yang komposisinya segila Blackpink. Cuma Blackpink grup yang seluruh membernya mendapatkan posisi main atau posisi utama dalam grup. Bingung? Gini maksudnya, kalau grup lain itu biasanya posisi main itu nggak didapatkan oleh seluruh member karena membernya banyak dan atau ada member yang satu orang tapi bisa dapat 2 posisi main gitu. Sedangkan di Blackpink tidak seperti itu. Ada 4 posisi main atau posisi utama dalam sebuah grup K-pop, yaitu main vokal, main rapper, main dancer, dan main visual. Itu adalah posisi utama dalam sebuah grup K-pop. Di grup K-pop lain biasanya main vokal itu juga visualnya, atau main vokal itu juga main dancernya, atau kadang main vokal juga main rappernya, atau main rapper adalah main dancernya. Biasanya grup lain seperti itu. Atau grupnya lebih dari 4 orang anggotanya, sehingga tidak semuanya dapat posisi main. Ada orang-orang yang cuma sebagai sub vokal atau lead vokal gitu, atau lead dance gitu. Sedangkan Blackpink ini anggotanya cuma 4 dan 4-empatnya mengisi posisi utama itu. Rose adalah main vokal, Lisa adalah main dancer, Jennie adalah main rapper, sedangkan Jisoo adalah main visual. Sehingga keempat member ini bener-bener menonjol satu sama lain. Mereka tuh bener-bener bersinar. Gak ada member yang ketutup sama member lain. Mereka tuh punya pesona masing-masing karena mereka bener-bener mengisi posisi utama di grup. Nah yang parahnya lagi, walaupun keempat member ini sudah punya posisi utama masing-masing, mereka bukan cuman kuat di posisi tersebut. Rose itu adalah main vokal, tapi dia bukan cuman kuat di menyanyi. Suara Rose sudahlah bagus, dia adalah lead dancer. Kemampuan dance-nya Rose juga sangat bagus. Rose juga adalah orang yang sangat pandai bahasa Inggris. Public speaking-nya bagus ketika dia di interview di luar negeri gitu. Sehingga Rose ini punya kekuatan tersendiri gitu dibanding member yang lain. Lalu ada Lisa. Lisa adalah seorang main dancer di Blackpink, tapi dia juga lead rapper. Dan walaupun lead rapper, kemampuan rap Lisa tuh bagusnya bagus banget gitu. Alasan dia jadi lead rapper ya karena Jennie aja. Gue yakin kalau Lisa ini bukan anggota Blackpink, melainkan anggota girl group lain, dia pasti jadi main rapper juga. Pasti, kemampuan rap Lisa ini bagus banget. Kemampuan dia nge-rap dalam bahasa Inggris dan Korea tuh bagus banget. Pakai bahasa Inggris aja dia bahkan suka kedengeran kayak artis barat langsung gitu, kayak penyanyi Amerika langsung. Saking bagusnya nih orang nge-rap, Lisa tuh tahu banget caranya ngatur flow, tahu banget caranya nekan punchline dalam rap gitu. Jadi Lisa ini bukan cuma jago di dance tapi juga jago di rap. Belum lagi Lisa itu kalau tampil selalu menampilkan aura yang sangat kuat sehingga orang bisa fokus ngeliatin dia aja saat tampil gitu. Jadi Lisa juga punya kekuatan tersendiri. Lalu di Blackpink juga ada Jisoo. Jisoo ini adalah main visual. Biasanya di grup lain main visual itu kebanyakan hanya sebagai apa ya, cover, sebagai pajangan gitu. Sedangkan di Blackpink main visualnya adalah seorang Jisoo yang punya suara yang sangat deep. Suara Jisoo ini sangat bagus gitu, dan sangat bagus juga cara bernyanyinya Jisoo. Jisoo tuh kontrol menyanyinya sangat bagus. Jisoo juga adalah member Blackpink yang punya kemampuan harmonisasi paling bagus. Dia tuh kalau di Big Bang kayak Seungrinya gitu. Kalau di Icon kayak Donghyuknya, suara dia itu paling pas untuk diharmonisasikan dengan anggota yang lain, sehingga keberadaan Jisoo ini juga sangat kuat di Blackpink. Mana mukanya cantik banget, visualnya cantik banget. Jisoo itu visualnya punya aura aktris kalau di Korea, visual yang akan bikin lu jatuh cinta hanya dengan sekali lihat. Sehingga posisinya Jisoo juga kuat banget di Blackpink. Dan terakhir ada Jennie. Kita semua tahu Jennie adalah kartu as atau ace-nya Blackpink. Jennie menguasai semuanya sehingga kadang-kadang Jennie terasa memonopoli lagu gitu, karena dia kemampuan vokalnya bagus sebagus-bagusnya, kemampuan rap
rapnya bagus sebagus-bagusnya, kemampuan dance-nya juga bagus. Untung Jennie fisiknya agak lemah. Kalau Jennie fisiknya kuat, mungkin dia juga bisa jadi lead dancer, kan repot. Nah itu, Blackpink ini punya 4 member yang 4-4-nya bener-bener kuat dan bener-bener punya pesona, sehingga fans itu bukan cuma bisa mencintai mereka berempat, tapi bisa mencintai satu orang saja di antara mereka karena kekuatan mereka itu tadi. Dan siapa yang bertanggung jawab atas itu? Ya YG Entertainment, alias kalau menurut gua adalah Yang Hyunsuk. Dulu sebelum Blackpink itu dibentuk, Yang Hyunsuk pernah bilang kalau dia sebenarnya ingin membentuk girl group dengan 9 orang anggota. Dia pengen bikin SNSD versi YG kata dia. Tapi ternyata dalam perjalanannya gagal dan hanya menyisakan 4 orang member, yaitu 4 orang member Blackpink sekarang gitu. Dan 4 orang pilihan Yang Hyunsuk adalah 4 orang yang gila banget kemampuannya, sehingga jadi Blackpink yang apa ya bahasa gampangnya, sempurna menurut gua gitu. Nah kesempurnaan inilah yang akhirnya menjadi bumerang bagi Blackpink gitu. Bukan cuman menjadi anugerah, tapi juga jadi bumerang berbalik ke Blackpinknya sendiri. Membuat Blackpink punya fans-fans yang AG atau hanya mencintai satu member. Dan Blink AG ini sangat terlihat bold gitu. Mereka tuh tidak segan-segan meng-hate member lain karena mereka cinta banget sama biasnya. Gimana? Lu pusing kan? Gue juga pusing, gue bingung. Kalian semua tahu di Blackpink bias utama gue adalah Jennie. Kenapa gue suka sama Jennie? Gue juga nggak tahu. Namanya orang suka, tiba-tiba suka aja gitu. Tapi bukan berarti karena gue suka Jennie, gue benci 3 anggota lain. Enggak. Gue suka Jennie sama Blackpink tuh duluan suka Blackpink. Gue tuh sukanya Blackpink awalnya. Dan setelah ngikutin Blackpink baru gue bisa suka sama Jennie. Jadi gak ada alasan gue untuk membenci 3 anggota lain. Gue juga suka banget sama 3 anggota lain, walaupun bias utama gue adalah Jennie. Nah, suka sama Jennie ini jadi masalah buat gue yang seorang YouTuber sekarang. Instagram gue banyak di follow orang. Jadi banyak juga yang ngeliatin gue bukan cuma di YouTube tapi juga di Instagram. Dan gue udah sering diserang berkali-kali. Ketika gue ngepost Jennie, itu banyak yang bilang, ah dasar fans Jennie, lu gak suka sama Rose, Lisa, sama Jisoo katanya. Gue yang kayak, lah apa urusannya? Kok bisa gue dibilang gak suka? Hanya karena gue ngepost Jennie gitu. Lalu kemarin ketika gue membuat konten member Blackpink dan gue mulai dengan Rose, tiba-tiba ada yang bilang sama gue, oh jadi lu sekarang udah pindah hati, bukan ke Jennie lagi tapi ke Rose. Gue kecewa sama lu. Lah gue langsung kayak, lah kok begini? Padahal alasan gue bikin Rose karena gue pingin aja, terserah gue mau bikin yang mana gitu. Dan ketika sekarang gue belum ngupload 3 member yang lain, banyak yang nge-DM gue yang marah kayak, lu jadi sukanya Rose doang lu gak bikin yang lain. Padahal alasan gue gak bikin atau belum bikin adalah karena sekarang gue lagi sibuk, belum sempet bikin konten yang ngebahas member Blackpink itu gue gak bisa sehari, harus gue tulis dulu, gue harus nyari datanya dulu, gue harus syuting dengan mood yang paling bagus dulu, harus gue edit dengan bagus gitu. Gak bisa bikinnya asal-asalan. Kalau gue bikin cepet dan jelek nanti gue juga yang diserang. Jadi gue bingung nih sama Blink AG nih, apa aja yang dilakuin jadi salah. Ketika di Instagram gue bikin Q&A dan ditanya siapa band dancer generasi ketiga yang paling gue suka, gue bilang kalau untuk girl group gue sukanya Lisa. Menurut gue Lisa tuh dance-nya bagus banget. Dia tuh kayak Dewi kalau lagi ngedance. Gue diserang juga. Dibilang sekarang lu suka Lisa, lu meninggalkan Rose, lu meninggalkan Jennie. Gue kayak, apa sih? Kemarin waktu gue memberitakan Jisoo main drama, gue diserang juga, dibilang lu sekarang sukanya sama Jisoo. Jadi gak habis-habis kalau sama AG ini. Mereka maunya cuman bias mereka yang dipuja gitu. Member lain gak usah. Kan gue jadi bingung. Padahal gue suka Blackpink 4-4-nya. Kita yang suka sama keempat member Blackpink jadi orang yang bersalah jadinya di mata mereka. That's why gue bingung. Sekali lagi gue bukan benci sama Blink AG ya. Gue bingung maunya apa sama Blink AG. Nah itu yang jadi kebingungan gua, kebingungan banyak Blink yang menyukai keempat member Blackpink. Harus apa? Karena semua jadi serba salah gitu. Blackpink gak di-comebackin, marah semuanya. Blackpink di-comebackin, marah juga. Terus Blackpink harus diapain gitu? Kalau YG, kalau Blackpink harus menuruti keinginan para Blink AG, gak habis-habis masalahnya guys. Sumpah gak bakal kelar-kelar. Pasti akan ada yang marah mulu. Ngasih Jennie part rap akan ngurangin part rapnya Lisa. Ntar yang AG-nya Lisa marah. Ngasih Jisoo banyak nyanyi, nanti partnya Jennie sama Rose berkurang. Fansnya Jennie sama Rose marah. Ngasih Rose paling banyak nyanyi, Jennie dikurangin, ntar penggemar Jennie juga marah. Nambahin part Jennie, udah jelas semuanya akan marah juga. Jadi gak habis-habis, semua akan tetap marah apapun yang dilakukan sama YG dan Blackpink. Karena kalau ngikutin mau satu orang atau mau perorangan, gak bakal happy semuanya.
Mari kita bahas contoh nyatanya. Contohnya adalah di lagu Ice Cream ini. Banyak yang marah karena biasnya dianggap terlalu sedikit lagunya. I know, lu marah. Mungkin karena lu cinta banget sama salah satu member dan lu gak rela ngeliat dia partnya sedikit. Tapi masalahnya, lagu ini kan bukan member Blackpink yang bikin. Member Blackpink tuh tugasnya adalah menyanyikan. Yang bikin bukan Blackpink, yang bikin adalah Teddy dan kawan-kawannya. Dan dari line produsernya, Teddy tuh orang Korea sendiri, sisanya kebanyakan orang Barat. Dan lagunya lu tahu lagunya berbahasa Inggris. Dan di lagu ini bukan featuring ternyata, tapi with Selena Gomez. Jadi part Selena Gomez memang cukup banyak, karena ini kan kolaborasi antara Blackpink dan Selena Gomez. Selena Gomez ini bukan member Blackpink, jadi harus dibagi rata antara Blackpink dan Selena Gomez. Itu konsep with atau konsep nyanyi bersama, bukan featuring loh ya. Kecuali Selena Gomez ini adalah anggota Blackpink, baru dibagi partnya dibagi 5 gitu. Kalau ini kan enggak, Selena Gomez artis sendiri, Blackpink adalah artis sendiri. Tuh, itu yang harus paham dulu. Hal kedua yang mesti lo paham, seniman, produser lagu kan seniman. Orang yang membuat sebuah karya lagu, membuat seni. Yang produser pikirin terhadap lagu yang dia bikin itu bukan adil nggak adilnya part nyanyi orang, tapi bagus nggak bagusnya lagu itu. Jadi produser nggak akan sembarangan ngasih part lagu kepada seorang penyanyi gitu. Dia akan membagi part lagunya terhadap orang yang dianggap pas nyanyiin part itu. Catat, di sini gue nggak bilang bias lu nggak bagus nyanyinya. Sekali lagi gue suka sama semua member Blackpink. Tapi bagi produsernya mungkin bias lu nggak cocok nyanyiin part itu, sehingga part itu dinyanyikan oleh member yang lain. Sehingga bias lu jadi terasa sedikit part nyanyinya. Padahal bukan itu maksud produsernya. Maksudnya adalah supaya lagunya jadi bagus. Karena lagu bagus itu adalah lagu yang dinyanyikan oleh orang yang tepat. Produser kalau ngikutin mau lu, lagunya mungkin nggak akan jadi sebagus itu. Contoh deh, How You Like That. How You Like That bisa sebagus itu karena part pembagian lagunya ya seperti itu. Kalau partnya dirubah lagi belum tentu hasilnya bakal sebagus itu. How You Like That itu buat gue adalah sempurna banget sekarang lagu. Kenapa sempurna? Karena pembagian partnya udah pas banget, udah bagus banget menurut gue. Dan mungkin ada AG-AG yang tetap marah karena dianggap biasanya nggak dapet part yang layak di lagu itu. Padahal dengan pembagian seperti itu, lagu itu jadi masterpiece. Yang bikin lagu itu bagus karena pembagian partnya udah pas banget nih. Kalau ngikutin mau lu, lagunya mungkin nggak sebagus itu gitu loh. Terus gimana kalau lu mau bias lu nyanyinya banyak? Iya, tunggu lagu yang dianggap produsernya cocok dinyanyiin sama bias lu secara penuh gitu, secara banyak. Pasti akan ada lagu-lagu di mana misalnya Jisoo yang dapat part lagu banyaknya, atau Lisa yang dapat part banyaknya gitu. Atau salah satu caranya adalah dengan menunggu bias lu ngeluarin lagu solo nanti. Bang, kapan lagu solonya dikeluarin? Ya mana gua tahu, kan yang produsernya YG. YG udah ngabulin kemarin, katanya Rose sudah rekaman lagunya dan akan dirilis setelah comebacknya Blackpink ini, setelah full albumnya Blackpink keluar gitu. Dan ketika Rose keluar nanti, tolong jangan yang lain marah-marah sama Rose gitu. Tunggu, akan ada gilirannya, kan gak mungkin temen makan temen, gak mungkin dikeluarin solo bareng-bareng gitu lagunya. Misalnya Rose ngeluarin, Jisoo ngeluarin, Lisa ngeluarin, mereka akan bertarung di chart satu sama lain gitu. Dan yang gak bisa minta cepet, bikin lagu tuh susah guys. Gua aja bikin video YouTube harus nulis dulu, harus mikirin dulu kata-katanya, harus ngeset dulu, harus syuting dulu, syutingnya salah-salah, harus ngedit dulu. Itu cuman bikin video YouTube. Gimana bikin lagu yang bener-bener karya seni? Harus ada moodnya, harus bikin dulu yang bagus. Ntar kalau lagunya dibikin buru-buru dan akhirnya jelek, bias lu nanti nyanyiin lagu yang jelek, lu marah kan? Jadi ya sabar dulu lah, produser kan juga manusia, ada masalah hidupnya, moodnya ada lagi jelek juga, gak bisa langsung bikin lagu bagus gitu loh. So ya gue minta bersabar gitu, gue tahu lu cinta sama bias lu, gue juga suka banget sama Blackpink. Gue malah pengennya mereka tuh comebacknya sekali sebulan kalau bisa, tapi kan gak gitu cara kerja artis, gak gitu cara kerja dunia entertainment, gak gitu cara kerja seniman. Seniman juga kalau misalnya bisa di setel tuh mood, pengennya ngeluarin lagu mulu tiap hari, tapi kan gak gitu. Inspirasi gak datang setiap hari, ada waktu-waktunya gitu. Jadi mohon bersabar, kalau lu nuntut terus nanti bias lu malah stres. Dan guys, ini yang paling gua takutin. Menurut gua Blackpink adalah grup yang bagus banget. Mereka itu masa depannya masih sangat cerah banget. Blackpink itu adalah komposisi grup terbaik yang pernah gua lihat loh ya. Bener-bener komposisi terbaik. Blackpink ini juga girl group Korea yang menurut gue sangat internasional. 3 dari 4 member Blackpink itu fasih berbahasa Inggris, dan 4-empatnya punya kemampuan yang bagus saat bernyanyi bahasa Inggris. Jadi Blackpink ini adalah grup yang udah internasional banget lah.
bisa gede banget nama mereka ke depannya. Yang gua takutkan nih, jangan sampai deh amit-amit Blackpink ini diserang haters malah gak mempan gitu. Mereka terus bersinar diserang haters, tapi mereka justru jatuh atau redupnya karena fans mereka sendiri yang saling berantem satu sama lain. Jangan sampai, gue takut banget itu terjadi gitu. Blackpink ini diserang haters malah makin bersinar, tapi gara-gara Blinknya pada berantem, Blackpink malah redup karirnya. Sampai ngancem gak mau beli album, gak mau nontonin YouTube-nya, gak mau dengerin lagunya. Kalau begitu terus kan lama-lama Blackpink yang merosot sendiri jadinya gara-gara fansnya. Dan lu yang katanya sayang justru menjadi penyebab runtuhnya bias lu sendiri. Mau emang? Kenapa lu gak menurunkan ego lu bersatu demi kebahagiaan bersama gitu, demi bias lu bisa bersinar? Kenapa harus ngikutin ego lo sendiri, membenci bias yang lain, membenci fandom dari bias yang lain, demi nurutin ego lu sehingga membuat bias lu bingung sendiri gitu, sehingga membuat orang-orang yang mencintai bias lu juga jadi bingung. Kayak gue nih yang suka empat-empatnya jadi bingung. Bingung harus apa? Karena apapun yang gue lakuin terhadap menyukai Blackpink jadi salah di mata fans AG gitu loh. Jadi gue mohon banget, ini gue ngomong dari hati yang paling dalam loh, buat orang-orang yang merasa mencintai Blackpink, please belajarlah mencintai keempat-empatnya. Atau minimal kalau lu cuman bisa mencintai satu member, minimal jangan nge-hate 3 member yang lain. Minimal itu aja. Gak apa-apa lu mencintai satu bias lu aja gitu, satu member Blackpink aja, tapi jangan hate 3 yang lain gitu. Ketika ada apa-apa jangan nyalahin 3 member yang lain. Mereka ini berteman loh, 4 member Blackpink ini hampir seumuran semuanya, dan mereka tuh sahabat banget. Merekanya berteman banget. Kenapa lu berusaha untuk membenci temennya bias lu, orang yang disayang sama bias lu sendiri gitu? Nah guys, itu aja yang mau gue omongin. Gue bingung mau ngomong apa lagi. Itulah pendapat gue untuk konflik internal Blink ini gitu. Gue tahu omongan gue ini gak bakal didengerin juga. Siapalah gue yang harus didengerin gitu. Cuman ini curhatan gue aja, pendapat gue aja. Gue pingin Black ini tetap bersinar, dan gue pingin Blink ini bersatu. Itu keinginan gue, bersatu loh. Gue pinginnya bukan berantem. Jadi semoga omongan gue ini sedikit banyak menggugah kalian yang selama ini masih membenci atau masih berusaha menjadi AG gitu. Sekali lagi pesan dari gue, jangan sampai Blackpink justru hancur oleh orang-orang yang merasa mencintai Blackpink atau membernya Blackpink, oke? Nah guys, segitu aja video gue kali ini. Kalau suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers lu, utamanya para Blink. Kalau lo mau kenal gue, lo bisa follow gue di Instagram, dan kalau mau subscribe channel gue silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.